Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fahrul Roji, Meli Sofiani Solihah, dan Halimatus Sadiah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi mengenai irisan kerucut. Pada materi irisan kerucut ini, terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama lingkaran, kedua parabola, yang ketiga elips, dan keempat hiperbola. Yang pertama yaitu lingkaran, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lingkaran adalah kurva lengkung sederhana dan teratur yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur pada lingkaran yaitu yang pertama jari-jari lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran. Yang kedua tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Yang ketiga diameter, yaitu tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat busur lingkaran, yaitu kurva pada keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Yang kelima juring, yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu tali busur. Yang keenam tembereng, yaitu daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Dan yang terakhir apotema, yaitu garis tegak lurus terhadap tali busur. Persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat O pada titik 0,0. Ambil sembarang titik pada lingkaran, misalnya T. X1, Y1 dan titik 0. Sebagai pusat lingkaran. Tarik garis melalui T tegak lurus dari sumbu X, maka dihasilkan titik A. Lalu kita lihat segitiga OTA, yaitu merupakan segitiga siku-siku, di mana membentuk sudut siku-siku pada titik A. Sehingga berlaku teorema Pitagoras, yaitu OA kuadrat ditambah AT kuadrat sama dengan OT kuadrat. Maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena berlaku untuk semua titik pada lingkaran, maka rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat merupakan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jari R. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran daerah dengan pusat 2,3 dan jari-jari 5. Penyelesaiannya yaitu dalam kurung X1 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung Y1 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan 25. Maka jari-jarinya 5. Jadi hasilnya jari-jarinya 25. Contoh yang kedua yaitu tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 4x ditambah 16y dikurangi 19 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu kita tulis kembali soalnya. Lalu kita bagi 4. Semuanya bagi 4. Maka hasilnya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi x ditambah 4y dikurangi 19/4 sama dengan 0.
Lalu hasil yang tadi itu dijadikan kuadrat sempurna. Maka hasilnya x kuadrat dikurangi x ditambah 1/4 ditambah y kuadrat ditambah 4y ditambah 4 sama dengan 19/4 ditambah 1/4 ditambah 4. Maka hasil akhirnya dalam kurung x dikurangi 1/2 pangkat 2 ditambah dalam kurung y ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi, koordinat pusat lingkaran adalah 1/2, min 2. Dan jari-jarinya yaitu 3. Yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat O pada A, B. Ambil sembarang titik pada lingkaran, misalnya T, X1, Y1, dan titik P, A, B sebagai pusat lingkaran. Tarik garis melalui T, tegak lurus sumbu X, maka dihasilkan titik A. Buat garis yang melalui titik P sejajar sumbu X. Sehingga memotong TA di titik Q. Kita lihat segitiga PQT merupakan segitiga siku-siku di titik Q. TQ sama dengan Y1 dikurangi B dan PQ sama dengan X1 dikurangi A. Sehingga berlaku teorema Pitagoras. PQ kuadrat ditambah QT kuadrat sama dengan OT kuadrat. Maka dalam kurung X1 dikurangi A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y1 dikurangi B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Karena berlaku untuk setiap titik T X1, Y1 pada lingkaran, maka berlaku rumus yang sama. Itu X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran didapat dengan menurunkan persamaan lingkaran yang berpusat tidak pada 0,0. Tidak pada 0,0 ya. X dikurangi A pangkat 2 ditambah Y kurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Maka X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2AX dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X kuadrat ditambah Y pangkat kuadrat dikurangi AX ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Dengan A sama dengan min 2A, B sama dengan min 2B, dan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat.
Bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Dengan pusat di min 1/2A, min 1/2B. Dan jari-jari R akar min 1/2A kuadrat ditambah min 1/2B kuadrat dikurangi C. Contoh, tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Yang pertama titik P 1,0, titik Q 0,1, dan titik R 2,2. Penyelesaiannya yaitu misalkan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka titik P 1,0 pada lingkaran berarti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A dikali, ini harusnya 1 ya, maaf, kebalik sama ini. Harusnya A dikali 1 ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya A ditambah C sama dengan min 1 atau A sama dengan min 1 dikurangi C. Persamaan 1. Yang kedua titik Q 0,1. Pada lingkarannya berarti X yang 0, Y yaitu 1. Maka 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah A dikali 0 ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya B tambah C sama dengan min 1 atau B sama dengan min 1 dikurangi C. Persamaan yang kedua. Yang ketiga titik R 2,2. Pada lingkaran berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah A kali 2 ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya 2A ditambah 2B ditambah C sama dengan min 8. Persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 pada persamaan 3. Maka didapat 2 dikali min 1 kurangi C ditambah 2 dikali min 1 dikurangi C ditambah C sama dengan min 8. Maka min 2 dikurangi 2C dikurangi 2 dikurangi 2C ditambah C sama dengan C. Sama dengan 0. Nah. Maka min 3C sama dengan min 4. Maka hasilnya C sama dengan 4/3. Dari persamaan 1 didapat A sama dengan min 7/3. Dan dari persamaan 2 didapat juga B sama dengan min 7/3. Jadi persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 7/3 X dikurangi 7/3 Y sama dengan ditambah 4/3 sama dengan 0. Garis singgung lingkaran. Garis singgung diketahui dan lingkaran berpusat di 0,0. Misalnya persamaan garis singgung dari Y sama dengan MX ditambah K. Sehingga ada satu titik pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat yang memenuhi persamaan garis singgung ini. Akibatnya, X kuadrat ditambah dalam kurung MX ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka
X kuadrat ditambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2MKX ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka dalam kurung 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat ditambah 2 dikali M kali K kali X ditambah K kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0. Yaitu merupakan persamaan kuadrat dalam variabel X. Agar persamaan itu mempunyai satu harga X, maka harus terpenuhi syarat diskriminan dari persamaan sama dengan 0, yaitu 2 dikali M dikali K kuadrat dikurangi 4 dikali 1 ditambah M kuadrat dikali dalam kurung K kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 4 M kuadrat dikali K kuadrat dikurangi 4 dalam kurung K kuadrat 4 dikali K kuadrat ditambah M kuadrat dikali K kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi M kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 0. Maka min 4 dikali K kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi M kuadrat dikali R kuadrat sama dengan 0. K kuadrat dikurangi R kuadrat dikali 1 min M kuadrat sama dengan 0. Maka hasilnya K sama dengan plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Contoh. Tentukan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dengan gradien 3. Penyelesaiannya, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dengan gradien M adalah sebagai berikut. Itu menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Maka Y sama dengan 3X plus minus 4 akar 1 plus 3 pangkat 2. Karena gradiennya 3, jadi M-nya kita ganti dengan 3. Dan jari-jarinya itu 4. Jadi hasilnya Y sama dengan 3X plus minus 4 akar 10. Gradien garis singgung diketahui dan lingkaran berpusat di A, B. Dapat menurunkan rumusnya dengan cara yang serupa dengan yang sebelumnya. Maka akan diperoleh persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu Y dikurangi B sama dengan M dikali X dikurangi A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Contohnya itu tentukan garis singgung pada lingkaran X plus 3 pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 4 dengan gradiennya itu min 2. Persamaan garis singgung pada lingkaran X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4 dengan gradien M, yaitu kita menggunakan rumus yang ini. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang ini. Maka Y dikurangi 1 sama dengan min 2 dikali X plus 3
plus minus 2 akar 1 ditambah min 2 kuadrat. Y min 1 sama dengan min 2 dikurangi 6 plus minus 2 akar 5, maka hasilnya Y sama dengan min 2X plus minus 2 akar 5. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang parabola. Di sini ada pengertian parabola. Parabola sendiri memiliki pengertian yaitu tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu dan suatu garis tertentu. Titik tersebut disebut dengan titik api atau juga disebut dengan fokus, dan garis tersebut disebut dengan garis arah atau juga disebut direktris. Selanjutnya ada juga persamaan parabola. Yang pertama ada persamaan parabola dengan puncak 0,0. Nah, persamaan parabola dengan puncak 0,0 dan fokus di f p,0 adalah y pangkat 2 sama dengan 4px. Secara analog, jika f di titik min p,0 dan persamaan direktrisnya x sama dengan p, maka parabolanya adalah y pangkat 2 sama dengan min 4px. Selanjutnya untuk parabola dengan p lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke kanan. Dan untuk parabola p kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke kiri. Nah, selanjutnya di sini ada contoh. Contohnya seperti ini. Tentukan koordinat fokus dan persamaan sumbu simetri, persamaan direktris, dan panjang latus rektum dari persamaan parabola y pangkat 2 sama dengan 8x. Maka penyelesaiannya seperti ini. Diketahui persamaan parabola y pangkat 2 sama dengan 8x, maka diperoleh 4xp sama dengan 8x, sehingga p sama dengan 2 lebih dari 0. Jadi parabola terbuka ke kanan. Nah, dari keterangan di atas, maka diperoleh koordinat fokus parabola di f itu 2,0. Sumbu simetrinya itu y sama dengan 0. Persamaan direktrisnya itu y sama dengan min 2. Dan untuk x sama dengan 2 diperoleh y pangkat 2 sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Sehingga y sama dengan plus minus 4. Jadi koordinat titik-titik ujung latus rektum adalah 2,4 dan 2, min 4. Kemudian persamaan parabola yang kedua yaitu persamaan parabola dengan puncak a, b. Persamaan parabola dengan puncak a, b adalah y min b pangkat 2 sama dengan 4p x min a. Nah, secara umum terdapat 4 macam bentuk baku persamaan parabola yang berpuncak di a, b, yaitu yang pertama y min b pangkat 2 sama dengan 4p x min a. Nah, ini merupakan parabola horizontal yang terbuka ke kanan. Yang kedua, y min b pangkat 2 sama dengan min 4 px min a. Nah, ini merupakan parabola yang terbuka ke kiri. Yang ketiga, x min a pangkat 2 sama dengan 4p y sama dengan b. Nah, ini merupakan parabola vertikal yang terbuka ke atas. Dan yang terakhir yaitu min x min a pangkat 2 sama dengan min 4p y min a. Nah, ini merupakan parabola terbuka ke bawah. Langsung saja kita ke contoh. Contohnya yaitu tentukan persamaan parabola jika titik puncaknya 2,3 dan titik fokusnya 6,3. Penyelesaiannya yaitu titik puncaknya adalah
2,3, maka A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Jika titik fokusnya 6,3, maka A tambah P sama dengan 6, sehingga diperoleh P sama dengan 4. Jadi, persamaan parabolanya adalah Y-3 pangkat 2 sama dengan 16 X min 2. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang elips. Langsung saja, yang pertama di sini ada pembahasan mengenai unsur-unsur elips. Unsur-unsur elips sendiri yaitu kurva lengkung sederhana dan teratur yang mempunyai dua sumbu simetrik. Dalam matematika sendiri, elips didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tersebut tertentu tetap besarnya. Nah, selanjutnya dua titik itu disebut dengan titik fokus elips. Di sini elips juga mempunyai dua sumbu simetri. Sumbu simetri yang pertama yaitu garis yang memuat fokus yang dinamakan sumbu mayor. Dan sumbu simetri yang kedua yaitu garis yang tegak lurus sumbu mayor di titik tengah. Nah, ini disebut dengan sumbu minor. Di sini kalian bisa lihat ada gambar elips. Nah, pada gambar ini titik 0 disebut koordinat titik pusat elips. Titik pusat A, B, C, dan D disebut koordinat titik-titik puncak elips. Titik F1 dan F2 disebut koordinat titik-titik fokus elips. A, B, dan C, D berturut-turut disebut sumbu mayor atau bisa juga disebut sumbu panjang, dan sumbu minor atau juga bisa disebut sumbu pendek. Kemudian yang kedua yaitu ada pembahasan elips tentang persamaan elips. Di sini ada persamaan elips yang berpusat di 0,0,0. Nah, untuk elips yang berfokus di sumbu X, persamaan elipsnya yaitu B pangkat 2 X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2, atau X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, untuk elips yang berfokus di sumbu Y, persamaan elipsnya yaitu A pangkat 2 X pangkat 2 ditambah B pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2, atau X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2. Kemudian yang kedua ada persamaan elips yang berpusat di P, A, B. Nah, untuk elips yang berfokus di sumbu X, persamaan elipsnya yaitu X min A pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Untuk elips yang berfokus di sumbu Y, persamaan elipsnya yaitu X min A pangkat 2 sama per B pangkat 2 ditambah Y min B pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai bagaimana membuat sketsa elips. Di sini ada langkah-langkah membuat sebuah sketsa elips. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama, coba kalian gambar di buku titik F1, F2 dan panjang 2A lebih dari F1, F2 dan panjang garis F1, F2 sedemikian sehingga F2B sama dengan F1A dan AB sama dengan 2A. Yang kedua, buatlah F2B sama dengan F1A sama dengan 2A min F1 F2. Dan yang ketiga, buatlah titik TI, maka diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan pusat F1 dan jari-jari R1 lebih dari F3A.
Langkah yang kedua yaitu dari B busurkan lingkaran dengan jari-jari 2A min R1. Langkah yang ketiga, perpotongan lingkaran pada langkah 1 dan 2 adalah titik TI. Dan langkah yang keempat, lakukan langkah yang sama dengan mengganti peran F1 dengan F2 dan sebaliknya, dan akan didapat titik C dan D dan memenuhi definisi elips. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan kurva mulus dan akan didapat sketsa elips. Dan langkah-langkah elips di atas akan jadilah seperti pada gambar di sini. Di sini gambar dari langkah-langkah sketsa elips yang tadi kita buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Kedua titik tertentu itu dinamakan fokus. Di sini ada F1, F2, itu fokus 1, fokus 2. Terdapat dua macam bentuk hiperbola, yakni hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Secara lebih rinci akan dijelaskan menjadi dua bagian. Satu, hiperbola horizontal dengan pusat 0,0. Nah, ini gambaran umumnya di sebelah kiri, yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Di sini gambar grafiknya di garis horizontalnya. Lalu unsur-unsurnya, koordinat titik puncak di A1 A,0, A2 min A,0, sumbu utama sumbu min X, dan sumbu sekawan sumbu min Y. Titik fokus di F1 C,0 dan F2 nya min C,0, di mana C kuadrat ini salah ketik, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Persamaan garis Amsistot dirumuskan. Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan min B per AX. Panjang latus rektumnya sama dengan 2B kuadrat per A. Dua hiperbola vertikal dengan pusat 0,0. Gambaran umumnya min X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sebelah kanannya seperti biasa garis-garis vertikalnya. Lalu unsur-unsurnya, koordinat titik puncak di B1 0,B dan B2 0, min B. Sumbu utama sumbu min Y dan sumbu sekawan sumbu min X. Titik fokus di F1 0,C dan F2 0, min C, di mana C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Maaf, ini salah ketik. Lalu nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per B. Persamaan garis Amsistot dirumuskan sebagai Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan min B per AX. Lalu panjang latus rektumnya LR sama dengan 2A kuadrat per B. Untuk lebih jelasnya, ikutilah contoh soal berikut ini. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan titik puncak, titik fokus persamaan garis Asimstot, eksentrisitas hiperbola, dan panjang latus rektum dari elips. Elipsnya yaitu 9x kuadrat min 16x kuadrat sama dengan 144. Kita cantumkan 9x kuadrat min 16y kuadrat sama dengan 144. Kemudian kita masukkan ke gambaran umum, yaitu x kuadrat per 16 y kuadrat sama dengan 9 sama dengan 1. Nah, ini gambaran umumnya. Lalu di 16 ini diakarkan menjadi hasilnya sama dengan 4 dan B sama dengan 9 diakarin sama dengan 3. Lalu hiperbola berbentuk horizontal dengan pusat 0 dalam kurung 0,0, yaitu di sini
mohon maaf saya salah ketik. Sebenarnya ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan 4 pangkat 2 plus 3 pangkat 2. C kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 dan 3 kuadrat 9. 16 tambah 9 sama dengan 25, lalu C, lalu 25 dibagi menjadi hasilnya 5, diakarkan menjadi 5. Maka koordinat titik puncaknya di A1 4,0, A2 min 4,0. Titik fokus di F1 5,0 dan F2 min 5,0. Persamaan garis asimstot dirumuskan Y sama dengan 3/4X dan Y sama dengan min 3/4X. Nilai eksentrisitas hiperbola dinyatakan dengan E sama dengan 5/4. Karena dan AF A-nya 4 dan F-nya 5, jadi 5/4. Panjang latus rektum adalah, panjang latus rektumnya itu 2 dikali 3 kali 2/4, sehingga latus rektumnya sama dengan 18/4. Soal yang kedua, tentukan persamaan hiperbola jika puncaknya di titik 4,0 dan min 4,0 serta panjang latus rektumnya 16/3 satuan. Jadi jawabannya berdasarkan titik puncaknya, hiperbola ini berbentuk horizontal dengan puncak 4,0 dan minus 4,0, maka A sama dengan 4. Panjang latus rektumnya 16/3, sehingga ke gambaran umum ya, ke rumus gambaran umum, sehingga menjadi 2 kali 4 pangkat 2 per B sama dengan 16/3. Diturunkan menjadi 32 per B sama dengan 16/3. Lalu dikali silang ya, 32 dikali 3 sama dengan 96 dan sama dengan 16 per B. Lalu 19B nya itu 96 dibagi 16, maka hasilnya 6 sama dengan B. Hiperbola ini mempunyai persamaan bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya yaitu X kuadrat plus per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 16 min Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Ini untuk bentuk umumnya. Oke, thanks. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.